Halo, Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora ya, personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini Sora masih dengan kondisi berada di luar rumah, jadi mohon maaf kalau mungkin kurang kondusif, pada suara-suara dan sebagainya, mohon dimaklumi. Tapi Sora akan tetap selalu berusaha memberikan pembacaan yang terbaik untuk kamu ya. Sekarang kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah ya, akhirnya tak kamu duga dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Akhirnya tak terduga dia merasakan apa yang kamu rasakan. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif dan buang yang negatif dari video ini. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat dulu ya, ada energi seperti apa dari seseorang yang saat ini tak terduga merasakan apa yang kamu rasakan. Kita lihat dulu ada situasi apa antara kamu sama dia. Ada energi self-indulgence ya, fokus on self. Jadi sangat mungkin banget saat ini kamu sedang fokus sama dirinya dia. Kamu sedang fokus sama diri kamu sendiri. Dia sedang fokus sama dirinya sendiri ya, karena kalian mungkin sedang banyak menghealing diri, menghealing keadaan diri, karena memang mungkin ada masalah-masalah atau keadaan-keadaan yang kurang kondusif dalam kehidupan kalian. Jadi kayak mungkin kalian ambil waktu untuk yuk sendiri-sendiri dulu, mikir apa yang mau kita lakukan, mikir apa yang akan kita ambil keputusan soal masa depan dan sebagainya ya, termasuk menyelesaikan isu-isu yang mungkin ada shadow di antara kalian ya teman-teman. Tapi ada energi I like you. Jadi walaupun kalian itu sedang fokus masing-masing, tapi ternyata masih ada energi yang sangat mungkin dia sayang sama kamu, kamu sayang sama dia ya. Jadi masih ada energi mau tahu, sayang, tertarik dan sebagainya ya. Tapi di sini juga ada energi yang penuh dengan sebentar. Kita lanjutkan ya. Tadi Sora udah shuffle, ada energi hammer ya. Sepertinya hubungan kalian sekarang sedang tersabotase karena keadaan yang tadi Sora udah bilang, fokus ke diri masing-masing. Ada hal-hal yang mungkin belum selesai, tapi sebenarnya di satu sisi lain masih ada energi saling sayang, masih ada energi saling tertarik. Kalau Sora lihat di sini ada energi sesuatu yang cenderung negatif ya, yang mungkin berulang, masalah di antara kalian yang mungkin gak kelar-kelar, yang membuat menyabotase hubungan ini, sehingga hubungan ini sangat mungkin sulit untuk maju ke tahap yang lain ya. Jadi di sini ada energi di mana banyak hal sepertinya harus diberesin ya. Jadi ke dalam ya, dari diri masing-masing mungkin ada inner work yang belum selesai, ada shadow yang belum selesai dan sebagainya ya. Dan masih ada masalah-masalah di antara kalian berdua yang belum kelar ya. Mungkin masih suka salah paham, mungkin selalu ada ego, ada pertengkaran dan segala macam ya. Di sini ada energi Hand of Cards ya. Jadi sangat mungkin banget hubungan ini adalah hubungan yang penuh dengan resiko. Ada hal-hal yang mungkin disembunyikan, belum terbuka gitu ya. Juga ada situasi yang cenderung mungkin gambling ya, bingung seperti mau mengambil keputusan apakah hubungan ini harus maju atau harus disudahi ya. Karena ada situasi-situasi yang seperti nggak yakin ya, kayak 50-50 gitu ya, antara hubungan ini memang mungkin berhasil atau memang hubungan ini ya harus disudahi ya. Dan sangat mungkin banget ada perasaan kamu mungkin ya merasa tidak pasti dengan hubungan ini, merasa tidak jelas dengan hubungan ini ya, karena mungkin merasa dijadikan sebagai satu pilihan. Kamu juga mungkin berdiri dengan seseorang yang seperti mungkin belum berani melangkah, belum berani ngambil resiko, terlalu banyak pertimbangan dan banyak hal lain ya. Tapi dibilang masih sayang ya teman-teman. Dan ada energi the chaser. Jadi sangat mungkin banget hubungan ini itu seperti ngejar-ngejar. Kamu merasa bahwa mungkin kalau kamu harus berdiri dengan orang ini, terasa seperti energinya harus mengejar gitu ya, harus ngejar, terus habis itu harus selalu merasa
cariin dia karena nanti takutnya dia pergi, karena ketika itu sikapnya dia cuek. Jadi seperti kalau kamu tidak mengusahakan, hubungan ini mungkin sulit untuk jalan gitu ya. Sebelum melihat kita lebih jauh ya, kita lihat dulu siapa sih orang ini dengan hubungan yang penuh dengan resiko, banyak sekali pilihan. Kamu berdiri dengan energi Ten of Swords ya, seseorang yang sepertinya nampaknya sedang berusaha untuk bangkit dari banyak keterhilangan ya. Karena mungkin banget orang ini tuh banyak kegagalan di dalam hidupnya ya, kegagalan mungkin dalam usaha, kegagalan dalam membangun hubungan, energi pengkhianatan. Mungkin orang ini pernah berusaha serius tapi pada akhirnya apa yang diusahakan itu tidak tercapai, energi kelelahan ya, dan banyak luka, kecewa dan sebagainya. Jadi energi terlukanya sangat dalam sekali. Jadi itu mungkin yang membuat dia itu merasa ragu-ragu ya, karena pernah dikhianati, pernah gagal ini dan itu, sehingga energi pesimis dan tidak yakinnya besar. Kamu juga berdiri dengan seseorang dengan energi Eight of Cups ya, seseorang yang seperti masih mencari-cari apa yang mungkin sebenarnya dia mau, masih mencari-cari apa yang sebenarnya dia inginkan, masih penuh dengan kebingungan, kebimbangan dan ketidakyakinan, dan seperti sekarang berada dalam situasi yang stagnan. Dia mau keluar dari keadaan itu ya, namun seperti belum ketemu jalannya ya. Lalu ada situasi The Hermit. Orang ini mungkin banget sedang menarik diri, berusaha introspeksi diri. Apa sih yang sebenarnya jiwa dia inginkan? Apa yang sebenarnya dia cari? Habis itu di sini ada energi di mana dia kepingin untuk mendapatkan bimbingan. Habis itu di sini juga ingin mendapatkan energi pencarian ya. Karena di sini sangat mungkin banget ada hal-hal yang dia merasa ini adalah bagian dari perjalanan jiwanya, dengan kesalahan-kesalahan yang terus berulang, pola-pola terus berulang yang jadi karmic relationship yang harus diselesaikan baru masalahnya bisa kelar. Ya, kita coba lihat ada hal-hal berulang apa sih antara kamu sama dia. Ada energi judgment ya, jadi ada energi kebimbangan memang soal bagaimana penilaian ya, ketegasan ya. Sangat mungkin banget hubungan ini seperti tidak tegas, antara sayang atau nggak sayang, antara mau nggak mau, antara keputusan mau apa enggak, kayak gitu-gitu kan ngomongin keputusannya. Setiap kali berdealing seperti susah mengambil keputusan yang tegas dan jelas ya. Dan ada energi Six of Pentacles, ada masalah tentang memberi dan menerima yang tadi Sora udah bilang. Karena mungkin banget ada hal-hal berulang ya, kamu merasa mungkin dia selalu kamu harus selalu memberi, lebih banyak memberi daripada menerima. Kamu juga di sini mungkin ada hal-hal di mana kalian itu tidak seimbang dalam pola pikir, dalam keadaan situasi ekonomi, situasi sosial kayak gitu ya. Dan energi support yang mungkin tidak seimbang ya, sehingga makanya energinya penuh dengan ketidakjelasan. Karena yang tadi selalu bilang, kalau kamu harus selalu ngejar gimana usahanya dia gitu ya. Dan di sini ada situasi berulang di mana mungkin kalau ada masalah, ada yang namanya silent treatment, tidak ada komunikasi, mungkin tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Terus habis itu mungkin sekali seperti situasi yang kabur-kaburan setiap kali ada masalah ya, itu situasi yang berulang ya, yang membuat situasinya jadi kayak pertimbangannya banyak, karena banyak hal yang memang kalian gak seimbang, berada dalam posisi yang berbeda. Mungkin kamu lebih mengerti, mungkin kamu lebih bisa memahami, mungkin kamu bisa lebih dewasa dari dia gitu ya. Sekarang kita coba lihat ada energi seperti apa yang kini dia rasakan tentang kamu ya. Mungkin sebelumnya kamu pernah merasakan energi ini di orang ini, cuma dia belum merasakan, dan saat ini ada energi yang dia rasakan ke kamu ya. Ya aku belum siap ya, belum ambil. Akhirnya dia merasakan apa yang kamu rasakan. Kita coba lihat ada energi apa itu. Admire. Sebelumnya mungkin kamu banyak mengagumi orang ini, sebelumnya kamu banyak punya energi menyukai dia gitu loh ya. Sekarang dia menyukai kamu ya, menyukai dan mengagumi kamu. Mungkin karena di sana dia melihat energi ketekunan, energi pengorbanan, dan mungkin saja dia baru bisa melihat
seberapa artinya kamu di dalam hidupnya dia, ya. Lalu ada energi enlightenment, tercerahkan, lebih memahami, lebih mengerti. Mungkin sebelumnya orang ini itu tidak mengerti dan tidak memahami koneksi di antara kamu sama dia. Dan di sini dia baru bisa mengalami untuk memahami dan mengerti energi di mana dia itu paham. Sebelumnya dia nggak ngerti koneksi di antara kalian. Sekarang dia baru mengerti ada koneksi yang khusus di antara kalian. Ada energi Eight of Swords. Sebelumnya orang ini tuh banyak energi ngeblocking ya. Jadi dia seperti tidak mau membuka dirinya untuk menerima energi koneksi di antara kalian. Dan sebelumnya di sini ada energi di mana banyak pikiran yang keblocking, banyak energi ketakutan, energi pesimis, energi nggak yakin gitu ya. Benar gak ya yang aku rasakan? Karena orang ini sangat-sangat mendominasi dengan memakai logika. Jadi ketika ngomongin soal perasaan itu pakai emosi gitu loh ya. Maka ada energi dari Wheel of Fortune atau energi kesempatan ya. Dimana ini ketika segala sesuatu ini sudah berputar, di sana baru ada energi situasi yang berubah, ada kesempatan yang berubah, ada momentum yang berubah lah ya. Jadi yang sebelumnya itu situasi itu seperti berbalik arah, situasi itu seperti berputar. Sebelumnya dia banyak blocking, nggak mengerti apa yang kamu rasakan karena banyak memakai logika, banyak berpikir tentang hal-hal yang dia belum bisa ngerti gitu ya. Situasinya sekarang berubah ya, tapi sekarang ini juga ada salah satu dari energi roda karma. Akhirnya apa yang berlangsung sekarang itu adalah karena ada energi kamu dan energi dia ya, yang dia sekarang akhirnya bisa ngerti energi kamu, bisa ngerti perasaan kamu. Karena memang secara jiwa sebenarnya kalian terhubung ya. Tuh, jiwa kalian sebenarnya terhubung ya, dan setiap kalian berjauhan seperti selalu ada ingin energi terhubung dan terkoneksi ya. Jadi sekarang secara emosi dia lebih bisa memahami apa yang kamu rasakan. Ada energi let go. Justru ketika kamu mengikhlaskan dia, ketika kamu sudah tidak lagi memaksakan situasi dan keadaannya, ya justru dia lebih bisa merasakan energi kamu, energi apa yang kamu rasakan, jiwa kamu rasakan soal hubungan kalian, ya. Dan energi tidak bisa dibohongi. Aku selalu ingetin itu bahwa kalau memang belum ikhlas, tapi pura-pura ikhlas itu akan sangat-sangat terasa. Ya, tapi di sini juga dia bisa merasakan bahwa kamu mungkin sudah mengikhlaskan hubungan ini. Bukan yang tidak sayang, bukan tidak cinta, tapi mengikhlaskan. Ya, dimana kalau memang waktunya semesta dia jadi punya kamu, dia akan memiliki kamu gitu loh. Dan kamu akan memiliki dia. Tapi kalau memang belum waktunya, tidak akan itu bisa terjadi. Ya, dan ada energi taste. Sekarang dia bisa sangat-sangat merasakan bahwa seluruh proses yang terjadi antara kamu sama dia sebenarnya itu adalah seperti ujian atau seperti proses untuk memahami koneksi sesungguhnya. Kalau kalian tuh sebenarnya benar-benar terhubung gak sih? Benar-benar saling mengisi gak sih? Sama-sama untuk jadi jembatan untuk bisa memahami perasaan satu dengan yang lain. Karena sekarang dia baru merasakan ikatan sama kamu, ada energi bond. Sebelumnya dia mungkin yang tadi Suroda bilang, banyak denial, banyak gak percaya sama energi ikatan yang dia rasain gitu ya. Hanya sekarang berjalan dengan waktu, dia bisa lebih mengerti energi koneksi di antara kalian. Karena ada energi sinkronitas. Jadi di sini banyak pertanda, banyak sinkronitas. Jadi mungkin saat dia mau hubungin kamu hubungin dia. Saat kamu mau telepon dia telepon kamu dan sebagainya ya. Dan banyak pertanda-pertanda itu yang kini dia rasakan secara emosional sendiri ya, secara batin. Dan ada energi respect. Ketika dia sudah mengerti dan memahami apa yang dia rasakan sama kamu, energi terkoneksi di antara kalian, di sanalah dia baru bisa mengerti dan bisa memahami ya. Dia bisa memahami energi yang ada antara kamu sama dia, koneksinya itu sebenarnya seperti apa. Karena ada energi clarity, semakin jelas ya, semakin jelas kalau ada koneksi yang kuat antara kamu sama dia, semakin jelas juga ada energi di mana kalian terhubung ya, itu semakin hari semakin jelas. Oke, sekarang kita coba lihat. Oke, sekarang kita coba lihat ya, apalagi yang dia
kamu rasakan, kini dia rasakan. Dulu kamu akan selalu merasa bahagia ketika dia bahagia, follow your bliss, ya. Sekarang dia juga bisa ngerasain kalau kamu sedih, ya dia sebenarnya sekarang ngerasa sedih, ya. Jadi kebahagiaan energinya itu nular gitu ya. Kalau kamu happy, dia ikutan happy. Kalau dia happy, kamu ikutan happy, ya. Dan di sini dia sekarang merasakan banget energi merasa bersalah karena silence, ya, karena diem, ya. Dulu dia selalu ngediemin kamu. Ternyata rasanya didiemin itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Dan sekarang dia merasakan energi didiemin sama kamu seperti apa rasanya. Ya, jadi dia ngerasain apa yang kamu rasain. Dan kekhawatiran kamu, ketakutan kamu, rasa takut kehilangan itu mulai bisa dia ngerti, ya. Kenapa? Karena sekarang secara jiwa dia baru mengerti tentang sinkronitas, tentang ikatan, tentang hubungan yang koneksinya tidak biasa ini, gitu ya. Ada energi best self. Kamu pernah menjadi seseorang yang berusaha jadi yang terbaik buat dia. Dan kini dia merasakan juga ada energi dorongan pingin menjadi versi terbaik dia untuk kamu. Karena energinya kan makin jelas ya, makin kayak ngarahin, makin kayak energinya membuat dia menuju ke kamu. Karena memang di sini ada energi attractions, ada energi tarik menarik, ada energi saling menyukai, saling terhubung, dan sangat mungkin banget ya. Ada energi di mana dia itu merasa jadinya terpanggil untuk memberikan yang terbaik sama hubungan ini, sama seperti apa yang kamu rasakan waktu itu pingin memberikan yang terbaik sama hubungan ini, ya. Expectation, ya. Sebelumnya apa yang kamu harapkan, kamu impikan, sekarang jadi harapan dan impian dia, ekspektasinya dia. Dia sekarang baru bisa ngerti setelah ikatan di antara kalian menguat. Ya, karena ada energi menyendiri tadi. Ketika segala sesuatu berputar, situasi, keadaan, energi itu berputar, teman-teman, ya, sehingga membuat seseorang itu berproses. Makanya nggak ada energi yang stagnan, ya. Semua ada prosesnya, semua ada jalannya. Ada energi heartbroken. Dia sekarang merasakan kehilangan kamu, merasakan lukanya kamu, merasakan kecewanya kamu. Dan dia pengen awal yang baru, rekindle, mulai lagi, melepaskan luka-luka dan kecewa yang sebelumnya, ya. Jadi sekarang seperti dia baru bisa paham dan ngerti semua mungkin emosi, perasaan kamu yang dulu pernah kamu utarakan, pernah kamu rasakan, kamu ceritakan, tapi dia nggak paham, dia nggak ngerti, seolah-olah dia nggak peduli, gitu ya. Sekarang baru bisa lebih dipahami. Energi ini membuat dia opening up, dia membuka diri dia. Ya, sebelumnya kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin keras kepala, mau semau-maunya dia, maunya ikutin caranya dia. Kamu bisa membuat hatinya dia terbuka, mungkin juga pikiran dia terbuka, karena di sana ada energi love, ada energi cinta, ya, energi cinta yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Begitu juga kamu mungkin tidak pernah merasakan energi cinta seperti sama dia. Dan ada energi time apart. Semakin kalian berjauhan, semakin energi cinta itu terasa. Semakin energi cinta itu seperti ingin membuat dirinya terbuka ke kamu, karena telah berjauhan satu dengan yang lain, ya. Ada energi cinta yang ketika semakin berjauhan, semakin bisa mengerti, gitu loh, ya, bahwa koneksi ini bukan koneksi biasa. Apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya dalam relationship kalian? Ada energi homecoming, wah bagus banget. Ada energi four of wands, celebration, kebahagiaan, keluarga, pertemuan kembali, kestabilan, ya, satu dengan yang lain, ya. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang sangat mungkin akan kembali ke kamu, ya, punya satu kebahagiaan kembali, memulihkan hubungan yang sebelumnya sudah berantakan. Karena ada energi the hangman. Akhirnya orang ini belajar dari kebijaksanaan, belajar dari perspektif baru, belajar dari situasi yang sudah ada sebelumnya, karena banyak kontemplasi, ya. Jadi kayak akhir bahagia ketika telah banyak proses pembelajaran. Artinya kalau sekarang mungkin proses itu belum terjadi yang aku bacain, berarti orang itu masih berproses, teman-teman. Ya, karena tiap orang itu untuk memahami, mengerti dengan jelas segala sesuatu itu butuh waktu.
Tapi ada kabar baiknya, ada energi feelings. Jadi sangat mungkin apapun yang terjadi sama hubungan ini, kamu akan punya perasaan, kamu akan punya intuisi, dan kamu akan punya firasat, ya. Jadi itulah saatnya kamu mempertajam perasaan kamu, intuisi kamu, feelings kamu, sehingga apa yang akan terjadi berikutnya, hal-hal yang mungkin akan terjadi itu akan bisa kamu rasakan sebelumnya, ya. Makanya itu perlu perkembangan secara jiwa, secara pikiran. Kalau secara jiwanya masih berada di vibrasi yang lebih rendah, terus habis itu masih banyak negative thinking, masih banyak nggak mengolah jiwa secara spiritual, hal-hal ini sulit untuk dimengerti, ya. Jadi sebenarnya untuk kamu yang menonton sekarang, kamu pun mungkin sudah punya firasat bahwa hal ini akan terjadi. This is coming to you, gitu ya. Bahwa mungkin memang ada luka, tapi di sana ada pembelajaran. Dan ini adalah energi dimana kalau orang ini lulus sensor, barulah di sana kalian bisa sama-sama, gitu ya. Artinya ini bukan lulus sensor tuh dalam artian ada ujian untuk kamu dan untuk dia, mengerti koneksi kalian, memahami emosi kalian, gitu ya. Oke, untuk astrologinya dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus ya, ada Gemini, ada Pisces, ada Virgo, ada Libra, ada Aries, ada Gemini, dan ada Aries lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk teman-teman yang kepingin untuk personal reading dibacakan seperti ini ya, video seperti ini, atau teman-teman mungkin yang berada di Jakarta dan sekitarnya pengen ketemu sama Sora langsung juga bisa, mau dibacakan secara online juga bisa ya teman-teman. Oke, bisa banget. Terus mungkin terpanggil untuk belajar baca kartu sama Sora juga boleh ya teman-teman. Aku itu bisa ngajar, aku juga ngebacain, jadi bebas kamu mau yang mana. Atau teman-teman bisa baca Bazi ya, buat tahu jalan hidup sendiri dengan lebih jelas. Oke, kita sekarang coba lihat energi seperti apa yang akan terbuka, energi seperti apa yang akan terbuka untuk alfabetnya. Aku akan ambil tutup mata ya teman-teman ya. Tuh, dua, oke, 6, 7, 9, 10. Kita coba lihat ya. Wah, udah terlanjur keluar banyak, gak apa-apa. Yang ini aku nggak bisa angkat ya teman-teman ya, tapi aku akan taruh di sini. O, bentar ini ke bawah. Ada O, W, Z, W, L, Y, I, J, T, V, D, Q, dan P. Ini alfabetnya, teman-teman boleh pause untuk lihat lebih jelas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa main ke channel pertama kedua Sora di Misalnya Sora. Bye bye.